Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih di manapun berada. Terpujilah Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Kembali di hari ini kita tentunya percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Namun sebelumnya mari kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita melanjutkan kembali apa yang menjadi perenungan kita bicara tentang iman Abraham. Di hari ini kita akan melihat dari Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena iman Abraham taat, karena ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah ia tahu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau kembali lagi kita berbicara tentang Abraham, bagaimana perjalanan iman Abraham, bagaimana iman Abraham itu sungguh-sungguh dibuktikan oleh Abraham. Kepercayaannya kepada Tuhan dibuktikan oleh Abraham. Sungguh luar biasa. Dalam bacaan firman Tuhan kita bisa melihat bagaimana penulis Ibrani mengkonfirmasi dari sekian banyak tokoh iman, salah satunya adalah Abraham. Dikatakan di ayat yang ke-8, karena iman Abraham taat, ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Ya, dari Ur Kasdim ke tempat yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Wah, luar biasa ya. Dengan satu perintah, Abraham melangkah. Dengan satu perintah, Abraham meninggalkan tanah leluhurnya yang secara manusiawi, sekali lagi tanah leluhurnya yaitu Ur Kasdim adalah tanah yang sangat subur sekali, tanah yang sangat baik sekali. Peradaban saat itu sangat baik sekali, tetapi kita bisa melihat dengan satu perintah Abraham melangkah. Bahkan dikatakan dia tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Ini adalah iman. Ini adalah bukti dari bagaimana cinta kasih atau pembuktian dari kasih Abraham kepada Tuhan. Kalau dihubungkan dalam konteks kehidupan kita, bagaimana Bapak Ibu Saudara terkasih? Dari pelajaran iman yang ditunjukkan oleh Abraham, kita mau sama-sama belajar bagaimana kita belajar terus untuk setia mengasihi Tuhan. Meskipun sampai hari ini kita belum mengerti atau mungkin belum paham maksud Tuhan apa yang sedang kita alami saat ini. Kita belum mengerti jalan-jalan Tuhan. Mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita? Kadang kalau kita punya planning, punya rencana di tahun 2025 ini, tapi kenapa Tuhan membelokkan rencana itu? Kita nggak ngerti. Tapi kita mau belajar terus mengasihi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan kita mau terus belajar mengasihi Tuhan meskipun berat dan susah jalan kehidupan yang kita lewati. Dengan berbagai macam pergumulan, dengan berbagai macam beban kehidupan. Tetapi kita mau terus belajar mengasihi Tuhan. Belajar terus mengasihi Tuhan meskipun ada salib yang harus kita pikul. Ada beban yang harus kita pikul, ada kuk yang harus kita pikul. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini kembali lagi memberi motivasi, memberi semangat buat kita sebagai pejuang-pejuang iman di tahun 2025 ini. Mari kita terus belajar dari Abraham. Meskipun kita tidak tahu ke depan seperti apa, tapi kita mau terus beriman dan terus mengasihi Tuhan dengan tulus dan ikhlas. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami menyadari bahwa seringkali jalan-jalan-Mu kami tidak mengerti. Rancangan-rancangan-Mu kami tidak pahami. Tetapi kami mau belajar memiliki iman sama seperti Abraham. Iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena kami percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar dan indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Berkati apa yang kami kerjakan dan juga memberkati orang yang kami kasihi. Amin.